Lihat bajunya, ada tulisan teori. Ini teori apa? Apakah teori? Karena kan ini ada, karena ini ada Mbak Rektor. Rektor terus pakai baju teori iya, gitu. Terus ada kita pegiat ekonomi, sebagai ekonom kita lihat nih teori apa nih? Ini apa nih? Solo maju terus, go go kota Solo, Solo jaya terus, go go let's go. Halo Sobat Kadin, ketemu lagi bersama saya Astrid Widayani dan Mas Luki Bayu Purnomo. Kita masih ketemu di Kadin TV, melanjutkan episode sebelumnya yang kita sudah jalan-jalan di salah satu titik prioritas pengembangan kota Solo, persembahan Kadin Kota Surakarta. Kemarin kalau cek di video sebelah, kita udah mampir ke Solo Technopark. Kali ini kita mampir ke Lokananta. Yeay. Ada tuan rumahnya. Terima kasih Mas AA. Project Manager Lokananta. Gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Ya. Mas Luki, kesan pertama nih sebagai yang sudah lama di Jakarta, mungkin dulu pernah ada masa kecil di Solo, melihat perubahannya sekarang sudah bagus banget ya tentunya ya. Jadi kita punya kenangan dulu masa kecil saya di Solo, kalau beli snare drum, beli cymbal, nyari-nyari di beberapa tempat gitu kan. Nah, rupanya pingin sebenarnya pingin tahu di mana sih tempat recording gitu. Zaman itu belum tahu. Iya. Tapi ternyata the legend one ada di sini. Ada di sini. Yaitu di Lokananta. Nah, kita akhirnya ngelihat, tadi kita langsung masuk. Keliling, rupanya kita ketemu tuh. Ada batu nisan, kemudian ada peresmian dari Pak Harmoko tahun 1985. Wah, tentunya berarti udah lama banget ini ya. Luar biasa nih informasi dan peristiwa yang ada di Lokananta. Betul. Ini sebenarnya boleh dibilang sebagai lokasi titik nol musik Indonesia. Betul ya Mas A ya. Kalau kita bilang sejarah Indonesia, bahkan sejarah musik Indonesia termasuk sejarah penyiaran, itu ada di Lokananta. Mas A boleh sharing-sharing sedikit dong untuk kondisinya dulu sebelum direvitalisasi gitu. Kalau tadi ngomongin ada di Batu itu tahun 85, sebenarnya sejarahnya Lokananta juga dimulai lebih dari itu, lebih awal dari itu. Di tahun 50-an saja Lokananta sudah berperan untuk sebagai pabrik pencetak dengan hitam untuk mendistribusi ke kantor-kantor RRI yang lain. Karena zaman dulu itu nggak bisa digital, jadi memang harus by fisik si rekaman-rekaman itu atau audio-audio itu harus disebarkan manual. Gitu. Nah, Lokananta bertugas untuk mencetak siaran radio, mencetak berita hitam untuk lagu-lagu nasional, apapun yang akan ada. Sandiwara radio juga, ada semuanya ya. Dagelan-dagelan juga di RRI itu semuanya dicetak oleh Lokananta dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Nah, ini mungkin untuk gambaran juga untuk teman-teman muda dan Gen Z nih ya, Mas Luki. Mungkin nggak tahu piringan hitam tuh kayak apa. Sekarang eranya udah digital, tinggal klik play gitu kan. Klik udah play, jadi. apalagi mau transfer lagu, file, pakai cloud. Waduh, udah luar biasa. Pengalamannya dulu dengerin radio nggak nih setiap jam berapa ada siaran? Dengerin kan? Tapi jangan tanya umur ya, kita berusaha tampil anak muda nih. Anak Gagal muda nih nanti pakai ya. sneaker soalnya. Gagal jadi kelihatan milenial nanti ya. Tapi anyway dulu kita rajin dengerin. Iya. Mulai dari harga bawang pasar berapa, Iya. harga cabai keriting berapa, harga betul. Itu kita dengerin, apalagi profesi saya kebetulan sebagai ekonom. Jadi kita kan itu menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai harga kebutuhan pokok dan yang itu mempengaruhi di kegiatan ekonomi. Ya, jadi Lokananta ini menyiarkan bagaimana standarisasi harga itu agar sempurna, mencapai kesempurnaan. Jadi tidak ada yang naik turun lebih tinggi, itu perannya luar biasa. Dan melalui Radio Republik Indonesia tentunya ya dulu ya. Dan kalau berkaca di sisi pendidikan ya, kita geser dari lensa ekonom ke pendidikan, memang transfer media sekarang kan sangat mudah, bahkan sudah ada cloud ya, ada cloud data, di mana data ini bisa dipindahkan. Kalau dulu bener-bener susah banget ya ngurusin piringan hitam satu-satu, harus ada recordingnya, terus kemudian digandakan sampai dengan disiarkan ke seluruh Indonesia. Kalau sekarang kan jauh lebih mudah, dan tentunya ini menjadi privilege untuk generasi sekarang, milenial dan Gen Z, untuk bisa menjadikan aset ini sebagai sesuatu yang berharga gitu. Jadi dijaga informasinya, dimanfaatkan untuk belajar lebih baik lagi. Tuh keren tuh kata Mbak Rektor, berharga. Jadi ada dua nih, ada harga, ada nilai. Betul. Nah,
Itu apa yang kita bayar. Nilai kebalikannya gerak tangannya. Nilai adalah apa yang kita dapatkan. Jadi teman-teman di sini bisa lihat baik itu harga diri sebuah budaya, harga diri sebuah sejarah, sampai ke nilai. Betul. Ya kan, karena kalau kita lihat bangunan yang sedemikian rupa masih dirawat, berarti apa? Ada dua makna nih. Berarti Lokananta tetap menjaga tangible asetnya dan tetap memelihara intangible asetnya karena punya sejarah dan punya fenomena di sini. Iya, betul. Tapi rasanya lebih keren Mas tuan rumah nih yang nanti cerita. Kita pengen tahu karena kalau sekarang kita melihat tidak hanya sebagai recording ya, atau apalagi udah yang zaman dulu untuk menyimpan arsip-arsip saja, tetapi sebagai creative hub, bahkan tempat festival musik loh sekarang terkenal. Jadi project manager cerita nih, apa yang bisa dibuat di sini, kemudian ke depan gimana? Yang jelas kami berusaha sebagai untuk operator Lokananta itu tidak akan menghilangkan nilai-nilai yang sebelumnya Lokananta miliki. Jadi sebagai tempat di mana arsip-arsip ini terjaga, sebagai tempat di mana informasi-informasi mengenai sejarah Indonesia dilihat melalui audio itu bisa dijaga, itu harapan kami itu tidak akan pernah hilang. Tapi di satu sisi ini juga harus dikembangkan, bagaimana Lokananta secara ekonomi juga bisa sustain ke depan, tanpa mengandalkan mungkin hanya sekedar sebagai museum atau tempat di mana menyimpan arsip-arsip. Betul, tapi setuju. juga ada nilai ekonomi di situ, di mana kita juga ada gerai-gerai UMKM. Oh, jadi bisa buat event di sini? Di sini bisa buat event juga, di mana nanti teman-teman bisa berbisnis event di situ. Terus ada juga yang berbisnis dengan UMKM dari teman-teman sendiri. Jadi di sini itu kita punya hampir sekitar 25 sampai nanti ke depan bakal ditambah lagi tenan-tenan ya. UMKM dari teman-teman lokal. Jadi teman-teman Solo itu bisa maju kami, terus kami lihat produknya, kalau itu oke bisa buka di sini dan itu juga ya itu sinambungan sih. Jadi crowd datang belanja, kita bagi hasil, tapi dari situ juga kita bisa melihara Lokananta. Jadi bisnisnya bisa jalan terus tanpa sustain akhirnya ya. Sustain dan holistik terpadu satu sama lain ya. Tapi yang lebih keren nih, ngomong-ngomong produk kemudian sustainability keberlanjutan, saya lanjut lihat bajunya. Ada tulisan teori. Ini teori apa? Apakah teori ada rektor terus pakai baju teori gitu? Terus ada kita pegiat ekonomi, sebagai ekonom kita lihat nih teori apa nih? Ini apa nih? Enggak, ini nama merek baju? Kayaknya aku kenal nih kayaknya. Dengerin. Coba. Ini band. Oh, band. Iya. The best. Metal nggak nih udah terlanjur begini? Band metal, pop rock, jazz. Pop rock sih, Pak. Indie ya, salah satu band indie dari Solo. Jadi ini merchandise dari mereka, apparel. Jadi memang sekarang banyak, mungkin dari dulu juga banyak band-band entah nasional maupun band-band lokal itu selain manggung, unit bisnis mereka adalah merchandise. Dan itu yang dimana si fans atau orang-orang yang mendukung mereka nggak cuma beli album, nggak cuma beli lagu, nggak cuma nonton mereka manggung, tapi bisa punya something yang mereka miliki atau mereka pakai. Itu bentuk support juga ya untuk lokal berarti mereka produk. barangkali bisa promo di sini. Oh, bisa banget. Bisa ngeband, bisa. Nah, jadi terus kayaknya ini juga tadi pada teman-teman pada pakai semua ya, apa ini ada ini hari Jumat nih. Seragam atau diatur uniformnya atau gimana? Gimana ini kayaknya ya? Kita punya apa tradisi nih. Teman-teman anak-anak muda sekarang pasti nggak asing, namanya Jumat Kaos Band kalau anak-anak band. Jumat Kaos Band. Kita bisa diganti ya, Mas Luki ya. Nanti next time kita kesini ganti. Setiap hari Jumat pakai kaos band favorit kita masing-masing. Itu yang dari anak band, kalau dari anak-anak sepak bola juga atau olahraga gitu, Jumat jersey. Kaos jersey. Jumat jersey. Jadi nggak cuma Jumat kaos band, tapi ada Jumat jersey. Jadi tiap Jumat kita pakai merch dari teman-teman band atau teman-teman klub sepak bola. Mantap. Keren. Jadi keren. Ini Mas A udah pakai
teori. Band namanya teori. Nanti saya mau duet sama Mbak Rektor nih. Kita buat band namanya praktek. Praktek. Nah, jadi karena teori nggak cuma teori. Harus ada praktek gitu. Pendidikan sekarang nggak boleh banyak teori, tapi juga Prakteknya nanti nonton ini Pak. Oh, Iya. nanti kalau kita praktek juga tonton ya. Tapi anyway, praktek-praktek perilaku industri saat ini memang sudah sangat dinamis ya. Iya. Bukan hanya mempromosikan tempat yang memangnya awalnya studio rekaman, tapi sekarang rupanya udah ada perpustakaan juga. Ini kita ada Fasilitasnya apa aja sih Mas A? di salah satu perpustakaan Lokananta ya. Iya, ini fasilitas perpustakaan atau fasilitas Semua dong ini yang pengembangannya. Fasilitas kawasan Lokananta sendiri. Ya kita punya yang jelas kalau fasilitas umum biasalah ya mungkin saya sebutkan. Tapi kalau untuk Lokananta sendiri yang awalnya ada studio rekaman dan ada tempat produksi rilisan fisik itu sekarang masih ada. Terus untuk galerinya juga masih ada. Dulu teman-teman kalau sempat main ke Lokananta yang lama itu juga bisa keliling, bisa lihat alat-alat. Sekarang juga kita masih adakan itu dan ditata dengan lebih baik, dengan lebih keren juga, lebih anak muda, ada video mapping, ada experience harus untuk audionya keliling juga. sih nyoba ini. Kita juga punya ada beberapa fasilitas yang dulu kalau kamu ke Lokananta itu harus quote unquote musisi gitu ya, karena tujuannya rekaman ya paling studi gitu, studi visit gitu lah. Tapi kalau sekarang karena ada tempat nongkrong, ada gerai UMKM yang tadi saya sebutkan itu Mas, jadi anak yang nggak perlu musisi pun bisa nongkrong di situ. Gitu. Siapapun boleh masuk dan belajar. Selain di situ ada juga perpustakaan ini yang kita baru kembangin juga. Kami juga bekerja sama dengan beberapa kampus di Solo juga. Ini baru mengajukan untuk program-program kerjasama. Ini perpustakaan nanti bakal kita kembangin juga sebagai salah satu yang kami harapkan itu bisa jadi sumber database ataupun sumber riset teman-teman terutama musisi untuk Indonesia juga. Jadi karena Lokananta itu sangat punya arsip dan kita tadi Mas Luki juga sempat singgung sedikit bahwa kita bisa melihat sejarah itu dari salah satunya dari musiknya atau dari audio yang ada di situ gitu. Nah itu harapan kami adalah teman-teman bisa memperoleh informasi itu dan bisa mengakses itu dengan jadi mungkin bisa dibilang ini gambaran harapan untuk the future of Lokananta juga ya, karena tidak jauh-jauh Lokananta ini sebagai pusat informasi khususnya di dunia musik Indonesia. Jadi tidak hanya menyimpan arsip-arsip lama, kemudian juga zaman dulu penyiaran arsipnya disimpan di sini, tapi in the future database kaitannya dengan penelitian dunia musik juga bisa di Lokananta. Mantap nih. Jadi sudah mengakomodir secara lebih ilmiah, lebih ilmiah. Nah, masa ini keren banget nih, udah ada rak-rak buku. Nah, saya berpikir bahwa kebetulan saya penulis Mas. Jadi anyway nanti teman-teman yang lain, saya bukan presenter, melakukan dialog nih juga. Mbak Rektor juga bukan presenter. Jadi saya nulis buku Mas. Nah, ada beberapa karya tulis yang udah edar secara nasional. Nah, judulnya Menjadi Raja Minyak Dunia. Ini nanti kita sumbangkan ke Lokananta, mudah-mudahan memberikan manfaat yang baik, referensi yang baik, karena dalam di luar dari kegiatan seni musik dan entertainment hiburan, rupanya banyak tuh kaum industrial dari industri yang berbeda. Rupanya kita lihat Queen, rupanya mereka doktor. Betul kan? Iya, tidak meninggalkan pendidikannya. Tidak meninggalkan pendidikannya. Jadi ini ada mudah-mudahan jadi referensi yang memberikan pengayaan dan bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Betul. Terima kasih loh nih Mas Luki, langsung bawain oleh-oleh. Kalau saya sih ini mewakili untuk Sobat Kadin juga ya, dari Kadin Kota Surakarta. Kita ada banyak banget bidang, kamar-kamarnya kan banyak ya. Termasuk salah satunya, kalau saya kebetulan memang dari pendidikan dan IT gitu, dari komunikasi juga. Tetapi dari sisi kamar yang lain, sebenarnya ada nih kamar industri kreatif yang kaitannya menggerakkan ekonomi kreatif di Kota Solo. Dan saya berharap nanti dengan adanya kita ngobrol nih di Lokananta hari ini, teman-teman di Kadin khususnya yang di bidang ekonomi kreatif terus bergerak dengan apa yang mungkin bisa dikembangkan. Harapannya dari Lokananta menjadi pusat
riset kajian musik untuk mendukung industri musik masa depan. The best. Oke, Mantap sahabat Kita Kadin. sangat support juga ya intinya ya. Ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel ada di bawah. Nanti kalau pingin komen, ini ada pembahasan-pembahasan yang kita ingin bahas sama Mas AA di kemudian hari, drop di kolom komen ya. Silahkan juga jangan lupa subscribe. Kalau perlu sekarang ini harus bunyikan bell supaya nggak ketinggalan karena Surakarta akan banyak sekali info-info menarik di seputar Kadin TV nantinya ya. Dan yang pasti alamat Lokananta di mana? Siapa yang pingin tahu atau yang belum tahu? Kita di Jalan Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani, nomor 39A di Surakarta. Oke. Jadi sosial media YouTube ada? Ada di Lokananta Blog, @Lokananta Blog bisa dicek itu Instagram untuk Lokananta. Untuk mungkin channel yang lain mungkin menyusul ya. Lokananta Music kayaknya. Keren. Jadi udah ada message dari Mas AA, follow ya, follow. Jadi follow dan ikuti terus Lokananta, Kadin, dan kita akan jalan-jalan ke beberapa titik prioritas lainnya, jumlah 17 ya. Tunggu episode selanjutnya, pasti nggak kalah menarik dari pembicaraan kita hari ini. Terima kasih banyak Mas AA waktunya, dan kita sama-sama berharap mudah-mudahan bersama Kadin Kota Surakarta kita semua bisa maju bersama. All the best, saya Lucky Bayu Purnomo. Saya Asri Widiani. Saya In Magma atau A. Sampai jumpa pada episode yang akan Bye-bye. datang. Bye. Bye bye.